Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali pemirsa yang ada di rumah maupun ada di tempat kerja sedang beraktivitas. Terima kasih, salam rahayu, salam om swastiastu. Semoga pemirsa dalam keadaan selalu berbahagia dan penuh kesehatan jasmani dan rohani. Ya, di hari ini ya saya akan mengulas video atau konten tentang asal mula kehidupan kita dari tanpa wujud hingga menjadi bentuk wujud manusia seutuhnya seperti kehidupan sekarang ini. Iya, di dalam keyakinan agama Hindu atau di dalam kitab-kitab Purana itu dijelaskan bahwa unsur pembentuk tubuh ini atau pembentuk dari dasar tubuh ini adalah Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta artinya 5 unsur atau elemen dasar untuk membentuk sebuah tubuh. Jadi 5 unsur ini, elemen dasar pembentuk tubuh ini, yaitu yang disebutkan dalam Panca Mahabhuta adalah Akasa, Bayu, Teja, Apah, dan Pertiwi. Tapi sebelum Panca Mahabhuta itu menjadi bentuk tubuh, Panca Mahabhuta itu dilahirkan dari ketiadaan atau tanpa materi. Jadi wujud sebelum kita terwujud ada unsur tanpa materi yang menyusun tubuh kita. Ya, untuk di dunia sains dia sekarang di dunia itu setelah beberapa kali para ilmuwan berpikir dalam menganalisa tentang materi-materi, akhirnya mereka lakukan studi karena dari materi-materi yang besar sampai ke tanpa terlihat dalam wujud unsur-unsur molekul. Jadi mereka pelajari sampai ke atom, sampai bahkan ke quark ya, yang lebih dari proton, elektron, neutron, dan quark, jadi yang terkecil sekali. Itu mereka pelajari, dan akhirnya setelah mereka pelajari unsur-unsur atom itu, ternyata di dalam quark pun masih kosong, jadi tidak ditemukan apa-apa. Maka dari sana mereka berpikir bahwa materi ini tersusun dari sesuatu bola kosong. Nah, makanya mereka bola kosong itu apa ya, tanpa materi. Akhirnya mereka melakukan studi lagi atau bereksperimen. Itu kalau nggak salah di daerah luar negeri ya, di Eropa sana, mungkin di daerah Swiss ya, saya lupa juga. Itu para ilmuwan di sedunia itu sedang berkumpul dan melakukan eksperimen di dalam tanah dengan membuat terowongan kedalaman kurang lebih 100 meter ya. Dia melingkar sejauh 25 km lingkarannya. Jadi dia membuat lingkaran itu, terowongan itu untuk menumbuhkan atom-atom proton dan elektron ini yang tujuannya untuk menghasilkan antimatter, atau yang sekarang mereka sebut itu adalah materi Tuhan atau antimatter itu. Nah, dari sana mereka berapa kali melakukan eksperimen dan menghasilkan antimatter itu dengan bertahun-tahun mereka pelajari agar terciptanya antimatter itu. Ya, mereka melakukan eksperimen itu seperti ya bisa kita
analisa ya, mengapa mencari antimater? Ya contoh begini ya, ini sebatang sabun ya, sebatang sabun itu kita lihat dalam wujud materi ya kan. Tetapi begitu kita gosok-gosok di air dan menjadi busa, jadi banyak gelembung yang dihasilkan. Itu seperti kita anggap sebagai atom-atom dari penyusun sabun itu. Jadi atom-atom penyusun sabun itu menjadi gelembung-gelembung bola, jadi bola sabun yang sebenarnya dari padatan menjadi gelembung-gelembung bola itu, dan di dalam bola itu kosong. Jadi penyusunan sabun itu sebenarnya kosong, sehingga dari sanalah berpikir para ilmuwan ini bagaimana dari kekosongan bisa menjadi ada. Nah, akan saya jelaskan bahwa di kitab-kitab Weda itu sudah dijelaskan bahwa penyusun tubuh ini adalah antimateri. Ya, ada 5 unsur antimateri yang menyusun tubuh ini hingga menjadi wujud berikutnya. Nah, 5 unsur antimateri ini yang disebut dengan pancetan matre atau 5 unsur tanpa materi. Dan itu tanpa, jadi matre itu adalah materi. Jadi 5 unsur tanpa materi. 5 unsur tanpa materi ini yang menyusun Panca Mahabhuta berikutnya atau menyusun badan kasar nanti berasal dari tanpa materi yang disebut contohnya bau atau ganda. Dalam Sanskertanya gande itu bau. Terus yang kedua itu adalah ada rasa, entah itu suka duka, itu adalah rasa. Itu penyusun tanpa materi yang kedua. Dan yang ketiga penglihatan atau cahaya, itu yang di dalam Sanskertanya itu disebut yang ketiga itu rupa atau penglihatan atau cahaya. Itu tanpa materi juga. Terus yang keempat itu adalah sparsa. Sparsa itu adalah rasa sentuhan. Misalnya ada angin pun yang menyentuh kita, itu rasanya itu yang disebut sparsa, bukan sentuhannya, rasanya. Jadi yang diterima oleh indera di kulit. Dan yang kelima itu adalah suara atau dalam Sanskertanya ganda. Itu juga unsur tanpa materi. Suara atau sabda maksud saya, sabda itu suara itu tanpa materi ya. Jadi dari kelima unsur tanpa materi ini, dari sabda, sparsa atau rasa sentuhan itu, terus dari rupa atau penglihatan itu, terus dari rasa, entah rasa benci, rasa sayang, rasa cinta, suka duka. Nah itu dari rasa itu melahirkan wujud nantinya. Terus ganda atau ciuman atau bau ya itu juga. Jadi kelima unsur tanpa materi inilah yang menyusun nanti terjadinya Panca Mahabhuta. Jadi kenapa Pancatan Matra itu bisa ada? Unsur kelima tanpa wujud ini, tanpa materi ini bisa ada. Kenapa kita dikatakan bisa lahir dari sana? Jadi ini tanpa apa namanya rekayasa ya. Jadi beliau yang para maharasi, orang-orang suci dulu itu menganalisis itu karena berasal dari kebijaksanaan beliau. Sekarang akan saya jelaskan. Pertama, dalam dalam
terjadinya kita ini itu adalah dari purusa atau dan pradana, atau dari ibu dan ayah. Purusa adalah ayah, pradana itu artinya ibu. Jadi sebelum kita terjadi atau kita dilahirkan, beliau orang tua kita itu awalnya bertemu. Jadi yang pertama ketika bertemu, maka dia bisa melihat atau dari penglihatan atau dari rupa. Satu, itu yang pertama. Dia melihat antara ibu dan ayah. Dari unsur yang tanpa materi itu melihat. Dari melihat maka akan ada yang kedua, yaitu rasa cinta. Atau kalau memang tidak jodoh, rasa benci, atau memang tidak suka. Ada juga bertemu atau menjadi pasangan hidup, walaupun itu tidak rasa cinta, mungkin rasa benci, ada saja. Karena apa? Mungkin dijodohkan, ya, seperti itu. Jadi yang ke unsur yang tak terlihat tadi atau tanpa materi tadi, yaitu rasa. Dari rasa cinta kedua orang tua ini dia bertemu. Jadi unsur tanpa materi, yaitu rasa cinta itu. Terus yang ketiga, dia akan melakukan komunikasi atau sabda, gitu. Yang melahirkan suara. Jadi dengan bersuara atau berkomunikasi antara ibu dan ayah, kata purusa dan pradana, itu akan ada rasa keinginan melakukan sentuhan atau rasa sentuhan itu. Jadi seperti ada energi, ya. Ketika orang ingin bertemu, pertama melihat, ada rasa cinta, udah gitu merasakan ingin berbicara atau berkomunikasi, gitu. Terus akhirnya separsa itu rasa sentuhan. Padahal seperti berpura-pura, ya akhirnya memang ada rasa, gitu, rasa sentuhan itu. Terus yang kelima itu yang lebih puncak, yaitu ciuman. Jadi purusa dan pradana, ibu dan ayah itu melakukan ciuman. Dari ciuman itu atau bau, maka tertanamlah benih. Bahkan ketika menanam benih ini di dalam kandungan rahim sang ibu, itu tercipta keseluruh unsur itu. Unsur yang tidak terwujud itu. Seperti yang pertama penglihatan itu juga. Terus yang kedua ada rasa, begitu juga yang ketiga ada suara, dan yang keempat itu ada sentuhan, yang kelima itu ada ciuman atau ganda. Itu melahirkan itu semua, dan berhubunglah dari benih purusa masuk ke ditangkap oleh benih pradana atau ibu, dan itu bergabung menjadi satu. Nah, setelah bergabung menjadi satu, di sini akan waktunya menciptakan Pancamahabhuta. Pancamahabhuta yaitu 5 unsur materi penyusun tubuh kita, atau 5 elemen dasar unsur materi penyusun tubuh kita. Ya, akhirnya ya terbentuk Pancamahabhuta yang terdiri dari akasa, bayu, teja, apah, dan pertiwi. Yang pertama akasa itu adalah ruang yang lahir dari sabda.
Terus bayu, eh, itu adalah angin atau kekuatan atau energi itu yang lahir dari sparsa atau sentuhan. Dan teja atau sinar itu dari rupa, lahirnya melalui penglihatan. Teja itu artinya sinar atau panas. Nah, apa artinya? Yang keempat itu apa? Artinya cairan. Cairan di sini lahir dari rasa suka. Jadi maupun rasa duka maupun rasa cinta itu melahirkan apa? Ini contoh kecil ya, ketika kita mengingat makanan yang enak itu, maka akan di pikiran kita merasakan itu, akhirnya mengeluarkan cairan liur ya. Jadi itu contoh. Dan itu nanti menjadi penyusun tubuh kita. Terus pertiwi atau padatan itu berawal dari lahirnya dari ganda. Ganda itu atau bau atau ciuman. Dari ciuman aja bisa menghasilkan padatan. Dan inilah kehebatan Tuhan itu sendiri ya. Badan ini sungguh mengagumkan karena badan ini sangat canggih, luar biasa canggih. Jadi Panca Mahabhuta atau 5 unsur elemen tubuh ini ya, seperti saya bilang tadi, akasa, bayu, teja, apa dan pertiwi, itu adalah 5 unsur Panca Mahabhuta atau 5 materi penyusun dasar tubuh kita. Yang artinya akasa itu adalah artinya membentuk seperti rambut, bulu-bulu, atau akasa itu artinya ruang atau ether. Ruang dulu dibentuk ya, akasa dulu dibentuk. Jadi ya akasa itu rongga pembuluh darah, rongga pembuluh jantung, terus ke yang lebih besar sampai ke rongga dada, rongga perut, rongga otak semua, bahkan rongga-rongga yang ada di dalam tulang kita itu disebut akasa. Dan yang kedua materi bayu. Bayu itu artinya nafas kita, itu nanti menciptakan bayu. Jadi menciptakan nafas. Bayu itu artinya kekuatan. Itu yang membuat si janin ini bisa bernafas walaupun masih di dalam perut. Jadi ya, dia mendapatkan energi yang berupa bayu. Nah, terus yang ketiga itu teja. Teja itu penglihatan atau sinar ya. Dari teja itu menghasilkan sinar, dari sinar menghasilkan panas. Jadi itu yang membuat panas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita hidup, maka tubuh kita akan terus menciptakan panas badan. Dan dari panas badan itu juga, dari teja juga menghasilkan aura tubuh kita, warna aura tubuh kita. Jadi ketika manusia itu telah mati atau hanya menjadi bangkai atau meninggal ya, dalam bahasa kasarnya bangkai, itu tidak akan memiliki aura lagi. Karena teja sudah tidak ada, panas badan juga tidak ada. Itu yang disebut yang teja di dalam Panca Mahabhuta. Dan yang berikutnya, yang keempat itu adalah apa? Cairan. Cairan ini akan menyusun tubuh kita dalam berupa darah, lemak, enzim, ya seperti itu yang ada di tubuh kita untuk menghantarkan semua zat-zat makanan dan mengantarkan energi-energi
Yang kelima itu adalah pertiwi. Pertiwi itu artinya padatan dan menyusun tulang dan kulit, daging ya. Itu penyusunnya adalah padatan, yaitu pertiwi yang berawal dari ganda dalam pancetan matre atau bau itu. Jadi demikian saudara-saudara, Panca Mahabhuta telah sempurna di dalam janin, maka dalam waktu 9 bulan kurang lebih, maka bayi itu akan keluar dan terputuslah plasenta, hubungan antara orang tua, ibu dengan anak, tidak dengan putusnya tali pusar ini. Jadi hubungan antara badan dan tubuh bayi atau rahim dengan si bayi, si janin itu sudah terlepas. Dan berikutnya hubungan antara rasa ibu dan rasa sang anak. Jadi nurani naluri itu tumbuh antara nurani ibu dan naluri anak. Ketika ibu mempunyai nurani yang baik, maka naluri anak pun muncul. Jadi ada hubungan erat antara naluri dan nurani. Itu berasal dari juga tanpa wujud. Jadi seperti yang disebutkan cita dan acetan. Jadi kesadaran itu naluri seorang ibu, cetana itu ketidaksadaran. Ceta itu nurani sang ibu atau kesadaran itu sendiri seorang ibu, dan cetana itu ketidaksadaran yang memakai naluri aja, itu sang anak. Dari kedua rasa ini terhubung. Jadi seperti itu Panca Mahabhuta lahir dari Pancatanmatra. Begitupun Panca Mahabhuta dalam Buana Agung. Buana Agung itu dunia alam semesta ini, dan Buana Alit kita sendiri. Jadi kelima unsur Pancatanmatra tanpa materi, dan kelima unsur Panca Mahabhuta itu menciptakan tubuh kita, dan hingga kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi manusia. Ya, terima kasih saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sudah setia mendengarkan konten saya di setiap episode. Demikianlah kisah tentang awal kita hidup sebelum berbadan sampai kita mendapatkan badan seperti sekarang. Dari unsur tanpa materi sampai kita berwujud, dan setelah 9 bulan kita terlahir menjadi bayi. Dan itu terhubung terus antara orang tua dan anak. Dari rasa-rasa yang lahir menciptakan kita. Begitulah kita itu terlahir dari yadnya. Yadnya itu artinya tanpa sebuah keinginan atau tanpa pamrih, tulus ikhlas, maka kita pun akan terlahir dari sana. Dari mana asal Pancatanmatra? Ya dari tulus ikhlas, dari yadnya.
Kita lahir dari yadnya, maka kita juga kembali dengan yadnya. Yadnya itu artinya tulus ikhlas ya, tanpa pamrih. Seperti ya Tuhan, mungkin ya ada juga yang bertanya-tanya, kalau Tuhan itu maha tahu, maha bijaksana, bagaimana itu artinya maha segalanya. Berarti Tuhan itu tahu akan ada manusia baik, ada manusia jahat. Lalu kenapa melahirkan manusia? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Karena saya sempat juga merasakan seperti itu waktu kecil ya. Jadi kita lahir dari cinta. Jadi kasih sayang dari tanpa pamrih, yang disebut yadnya. Jadi dengan yadnya seperti seorang ibu dan bapak atau ayah dan ibu itu menginginkan kita lahir. Mereka tahu bahwa suatu saat dengan kelahiran sang anak dia akan terbebani. Mereka tahu, bahkan mungkin tersakiti oleh seorang anak. Tapi entah mengapa mereka menginginkan seorang anak. Itu karena rasa cinta. Begitu pula Tuhan. Hanya karena kasih mereka kepada kita, maka kita diwujudkan menjadi manusia. Oke ya, itu kilas balik dari cerita yang sebenarnya, yang tentang awalnya unsur-unsur pembentuk tanpa materi yang membentuk tubuh kita menjadi panca mahabhuta, dan dari panca mahabhuta menjadi tubuh kita. Itu semua berawal dari cinta dan dari kesadaran itu sendiri, kesadaran yang maha tinggi ya. Terima kasih saudara-saudara yang selalu setia mendengarkan dan menonton konten-konten kami atau konten-konten saya dengan setia. Saya ucapkan salam rahayu dan semoga selalu dalam kelindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kebahagiaan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Terima kasih. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih.